Nous sommes là aujourd'hui pour manger dans un restaurant français, Café de Paris. Ah, merci beaucoup. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Nous sommes là aujourd'hui pour manger dans un restaurant français, Café de Paris. Ah, merci beaucoup. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Alhamdulillah, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang Nabi itu kan orangnya lembut, orangnya pemaaf, orangnya tidak mudah tersinggungan. Jadi kalau seandainya Nabi dihina, ya Nabi nggak akan tersinggung dan pastinya akan memaafkan orang-orang yang menghinanya. Benar, itu kan Nabi. Tapi kita kan bukan Nabi. Dan kalau kita bukan Nabi, ya contohnya beda. Makanya kalau kita lihat Umar bin Khattab, kita lihat Abu Bakar, kita lihat Utsman, kita lihat Ali, mereka adalah orang-orang yang kalau Nabi dihina, mereka tersinggung, mereka marah, mereka akan memproses orang-orang yang menghina Nabi. Kenapa? Karena kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kalau orang sudah punya cinta, ya pasti dia akan mau untuk menampakkan kecintanya itu. Ya masa sih kalau seandainya bapak kita dihina aja kita marah, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina kita nggak marah? Ini kan ada sesuatu kelainan. Terus ada yang bilang, enggak, kalau bapak gue dihina gue juga nggak marah. Ya terserah lo deh. Ya berarti itu ada masalah sama lo, bukan sama gue. Yang berikutnya ada lagi yang bilang, itu kan bukan karikatur Nabi. Kan mereka nggak pernah ngeliat Nabi. Kalian juga nggak tahu Nabi. Jadi ya ngapain tersinggung, itu kan bukan karikaturnya. Gini deh, coba nanti besok kalau misalnya kita punya teman ya, kita kasih teman kita gambar cabe, lalu bilang ini anunya bapakmu ya. Kalau nggak palanya di sliding gitu. Kenapa? Ya karena penghinaan itu ya nggak harus pakai gambar asli. Lagian kalau seandainya itu gambar asli ya nggak ada masalah gitu loh maksudnya. Tapi kan justru karena tidak ada satupun yang bisa menyamai Rasulullah, justru itulah kemudian ketika digambarkan, apalagi digambarkannya dengan yang sangat ekstrim gitu ya, dengan sangat menjijikkan, dengan sangat misframing itu, maka ini menjadi masalah besar. Makanya kita harus tahu jangan sampai kita ikut-ikutan. Tapi ya memang inilah yang namanya Allah, cara Allah menunjukkan kepada kaum muslim. Jadi ada orang-orang ketika ketua partainya dihina, ketika pemimpinnya disindir, ketika kemudian ya taruhlah atasannya dikritik gitu ya, itu langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Bahkan sampai ngelapor polisi, bahkan sampai wah segala macam lah dilakukan. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, mereka mencari-cari alasan. Intinya adalah kita tidak boleh marah, kita tidak boleh boikot dan segala macamnya. Boikot tidak menyelesaikan masalah dan seterusnya. Betul, boikot nggak menyelesaikan masalah. Tapi itu adalah yang paling ringan yang kita bisa lakukan ketika kita merasa sayang pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang sedang dihina terang-terangan oleh Perancis dan pejabat-pejabatnya dan pemimpinnya tentunya. Nah karena itulah teman-teman sekalian, harusnya kita mikir. Dan harusnya ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melakukan apapun yang kita bisa. Dan yang paling ringan adalah dengan memboikot produk-produk yang kita bisa boikot. Nah ini yang kemudian harus kita tahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kita mencintai Rasulullah, karena itu adalah bagian daripada cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk. Jaga warisan dan pusakanya. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada warisan, tidak ada pusaka, tapi Allah turunkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Mana ada nabi sekarang? Apanya yang mau dijaga? Nabi tidak ada. Ajarkan anak-anak kita sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau masukkan anak ke sekolah, tanya kepala sekolahnya, Pak Kepala Sekolah,
di sini? Pak Kepala Sekolah, ada nggak pelajaran sirah di sini? Kepala sekolahnya balik nanya, mohon maaf ya Pak, sirah itu apa? Kepala sekolah goblok. Sirah itu adalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Syifa ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Saya nggak bisa baca Arab Pak Ustaz, baca terjemahnya. Juara 1 musabaqah, bukan tilawatil Quran, musabaqah menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedunia lebih 150 negara ikut, tapi yang juara 1 dari negara mana? India. Juara 1 dari India. Selama ini kalau disebut India, apa yang Anda tahu tentang India? Kabikaci kabiga. Apa yang Anda tahu dari India? Padahal ada lembaga-lembaga pendidikan besar di India. Apa nama universitasnya? Aligarh University. Apa nama universitasnya? Nadwatul Ulama di Lucknow. Tempatnya Abul Hasan An-Nadawi yang menulis kitab Madza Khasral Alam bin Khiqatil Muslimin. Dan ada satu ulama India menang musabaqah menulis sejarah Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah yang diadakan oleh Muktamar Islami. Siapa nama penulisnya? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktur, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beli di toko buku terdekat. Oh, ternyata Ustaz ini ujung-ujungnya jual buku juga. Bukan buku saya, buku orang lain. Tapi kalau dibeli saya dapat untung. Enggak, saya nggak kenal sama tukang jual buku. Tapi saya akan dapat amal jariah. Bapak beli, ibu beli, letakkan di lemari kamar rumah. Meninggal bapak, meninggal ibu, anak nanti buka-buka mau cari mana surat tanah. Mana surat tanah bapak, mana akte notaris, mana STNK BPKB mobil. Dia dapat buku sejarah Nabi Muhammad. Menangis dia melihat buku sejarah Nabi Muhammad. Kenapa dia menangis? Karena masih disampul plastik, belum dibuka. Tapi paling tidak bapak ibu sudah dapat amal jariah. Dia buka sampulnya, dia buka baca, dia teliti satu persatu. Bapak ibu dapat pahala, mengalir juga kepada Abdul Somad yang dulu menceramahkannya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Apa tanda kalau kita memang ingin menjadi keluarga? Tanda ingin keluarga, jaga nama baik, kehormatan dan marwah. Tanda keluarga, rela berkorban. Tanda keluarga, jaga warisannya, jaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Siap? Menghina Nabi, halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, halal darahnya dihukum pancung. Wasayyibus sani, pesina, halal darahnya dilempar batu sampai mati. Watariku lidini, orang yang murtad, mengejek-ejek Nabi, masuk dalam kategori murtad. Hati-hati, waspada. Ajarkan anak ibu tentang Nabi Muhammad, ajarkan anak bapak tentang Nabi Muhammad, supaya kalau anakmu dewasa dia lebih tahu, lebih menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyarakat Jakarta dimanapun saya ceramah, kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, maulid-maulid ramai, hebat semuanya. Tapi besok pagi sholat subuh, pemain inti yang hadir maulid anak-anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mengawal Ustaz. Begitu besok yang sholat subuh yang paling tua, bukan di daerah pesantren Al-Qur'aniyah, di tempat-tempat lain jauh dari sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang keempat adalah tidak lain tidak bukan, apa tanda keluarga? Kalau sudah berkeluarga disebut namanya bergetar hati kita, betul? Bapak, kalau disebut orang nama istri bapak, bergetar hati bapak?
Saya Pak Ustadz, kalau istri tetangga saya disebut baru getar katanya. Wah ini bahaya, bahaya ini. Ibu, kalau disebut orang, tadi saya lihat ada Mas Parno lewat sini. Mohon maaf Pak Parno. Bergetar saat ibu? Tidak, berarti bukan namanya sama. Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah maka bergetar hati mereka. Ketika Nabi SAW sedang berada di bawah pohon korma, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Du'sur, lalu dihunuskan pedangnya. Ya Muhammad, selama ini pengawalmu banyak, selama ini ada Umar, selama ini ada Abu Bakar, selama ini ada Ali, sekarang kau sendirian Muhammad, siapa yang membelamu kalau ku tebas batang lehermu? Saat itu Nabi menjawab dengan satu jawaban, Allah. Ketika dia sebut kata Allah, jatuh pedang Du'sur. Lalu kemudian Nabi mengambil pedang itu dan balik bertanya, Du'sur, seandainya pedang ini aku tebaskan ke lehermu, siapa yang akan membela engkau? Tidak ada. Maka satu-satunya yang membela kita adalah Allah. Maka jangan takut, jangan cemas. Ustaz Somad, ada rasa takut tak? Tak ada takut sedikit pun, karena kita selalu bersama Allah. Ketika orang ramai, pas sendirian ngeri.